Selamat datang di video belajar bareng yuk. Dalam video kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mengetahui lebih lanjut mengenai apa itu komunikasi positif. Sebelumnya saya ingin memberitahukan kepada Bapak dan Ibu bahwa anak-anak merupakan imitator yang ulung. Mereka akan mengamati dan juga meniru apa yang mereka lihat dan mereka dengar di lingkungan mereka. Tempat anak-anak pertama kali berinteraksi adalah lingkungan keluarga inti, yang termasuk Bapak dan Ibu. Oleh karena itu, peranan Bapak dan Ibu sebagai orang tua sangatlah penting untuk mengajarkan anak mengenai berbagai hal, termasuk dalam hal ini adalah skill komunikasi positif. Karena ketika anak melihat Bapak dan Ibu menggunakan pola komunikasi yang positif, maka anak akan secara alami meniru pola komunikasi tersebut. Dan berikut ini saya akan memberikan beberapa contoh kepada Bapak dan Ibu tentang bagaimana komunikasi positif itu dapat diterapkan. Yang pertama, ketika berkomunikasi dengan anak, penting bagi Bapak dan Ibu untuk mengungkapkan keadaan Bapak dan Ibu yang sebenarnya. Yang saya maksud di sini, misalnya, ketika Bapak dan Ibu sedang lelah, daripada berkata kepada anak, udah sana adik main sendiri aja, nggak usah ganggu mama sama papa. Daripada berkata seperti itu, lebih baik Bapak dan Ibu mengatakan sejujurnya kepada anak bahwa, Dek, tunggu sebentar ya, mama sama papa lagi lelah nih, mama sama papa butuh istirahat 15 menit deh, nanti habis itu baru kita main bareng ya. Dengan berkata jujur seperti itu, Bapak dan Ibu secara tidak langsung sudah menunjukkan kepada anak bahwa Bapak dan Ibu mempercayai mereka, bahwa Bapak dan Ibu percaya bahwa anak dapat memahami kondisi Bapak dan Ibu. Tidak hanya itu, dengan berkomunikasi dengan jujur seperti itu, harapannya kebutuhan dari Bapak dan Ibu sendiri dan kebutuhan dari anak, dua-duanya dapat terpenuhi tanpa mengabaikan kebutuhan dari salah satunya. Kebutuhan yang saya maksud adalah di sini, dalam konteks ini, kebutuhan untuk Bapak dan Ibu beristirahat dan kebutuhan untuk anak bermain dengan orang tua. Kedua kebutuhan tersebut harapannya bisa terpenuhi dengan baik. Yang kedua, penting bagi Bapak dan Ibu untuk memberitahu kepada anak konsekuensi dari perbuatannya. Misalnya, daripada Bapak dan Ibu berkata, kan adik kan buang sampah sembarangan lagi, rumah jadi berantakan kan? Lebih baik Bapak dan Ibu langsung mengatakan bahwa adik buang sampah itu harus pada tempatnya, karena kalau adik buang sampah sembarangan terus, lama-lama rumah kita akan menjadi bau dan kotor. Apakah enak tinggal di tempat yang bau dan kotor? Dengan begitu, anak tidak hanya mengetahui konsekuensi dari perbuatannya, tapi konsekuensi yang saya maksud di sini tidak melulu berupa hukuman, tapi anak juga secara logika semakin berkembang, semakin terasa, karena mereka akhirnya mengetahui konsep sebab akibat. Apa yang mereka lakukan akan berakibat sesuatu, seperti itu. Yang ketiga, penting bagi Bapak dan Ibu untuk melibatkan perasaan atau empati ketika berkomunikasi dengan anak. Misalnya, ketika Bapak dan Ibu dan anak sedang bertamu ke rumah orang lain dan mereka menunjukkan perilaku yang kurang sopan, daripada Bapak dan Ibu memarahinya di depan umum atau di depan tuan rumah dengan berkata misalnya, Dik sini duduk, kan mama udah bilang kalau bertamu ke rumah orang jangan sembarangan pegang-pegang atau mainin barang orang. Nanti kalau kamu kayak gitu lagi mama pukul atau mama hukum ya, misalnya kayak gitu. Daripada berkata negatif seperti itu, lebih baik Bapak dan Ibu berkata, Dik sini, mama kasih tahu ya, kalau misalnya kamu bertamu ke rumah orang lalu kamu mainin atau pegang-pegang barang orang sembarangan, coba kamu bayangin perasaan tuan rumahnya seperti apa. Apakah dia akan senang? Bisa saja dia tidak senang dengan perbuatanmu. Dan coba bayangkan kamu sebagai tuan rumah, apakah kamu mau atau kamu bersedia barangmu sembarangan dimainin atau di otak-atik sama orang lain. Dengan mencoba melibatkan atau mencoba membuat anak membayangkan perasaan orang lain atau berempati dengan orang lain, secara tidak langsung kita juga mengajarkan skill untuk berempati kepada orang lain sejak dini, dan itu merupakan skill yang sangat penting. Harapannya ketika dewasa nanti dia tidak menjadi anak yang egois. Yang keempat, penting bagi Bapak dan Ibu untuk mengingat bahwa ketika berkomunikasi anak, gunakanlah kata-kata yang positif. Misalnya, daripada berkata, Dik jangan nonton dekat-dekat, jangan nonton TV dekat-dekat, lebih baik Bapak dan Ibu langsung menunjukkan jarak ideal untuk menonton TV, duduk di situ dan berkata,
Dik sini duduk sama mama, atau Dik sini sama papa duduk di sini, kita nonton bareng dari sini. Dengan begitu anak akan tahu jarak ideal untuk menonton TV yang baik itu sejauh apa. Selain itu, di sini Bapak dan Ibu juga harus memperhatikan bahwa penggunaan kata jangan dan tidak boleh lebih baik dihindari, karena kedua kata tersebut dapat membuat kepercayaan diri anak menurun atau berkurang. Ketika mereka sering mendengar kata jangan atau tidak boleh dari sekitarnya, anak akan merasa bahwa apa yang mereka lakukan itu selalu salah, tidak ada yang benar, atau tidak ada yang boleh mereka lakukan. Dengan begitu anak akan turun motivasinya untuk melakukan hal-hal atau mencoba hal-hal lain. Sekian video belajar bareng kali ini, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan apabila ada pertanyaan, silahkan langsung ketikkan di kolom komentar di bawah ini, dan kami juga nanti akan meresponnya melalui kolom komentar juga. Dan terakhir, jangan lupa untuk tetap sehat dan bahagia.